wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Penghormatan saya kepada Tunku Imam, juga kepada kepala dusun, kepala kampung atau Bapak Gesi, juga teristimewa yang saya cintai kepada seluruh jamaah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga kita dirahmati oleh Allah. Amin. Hadirin sekalian, mungkin kami nggak perlu lagi memperkenalkan diri, karena barusan MC udah bilang bahwa tim Safari Ramadan dari Dayah Mudi Mesra Samalanga. Dan mungkin kita juga udah biasa di sini ya. Tiap tahun ada kita masuk mari. Hadirin sekalian, saya teringat satu firman potongan ayat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini saya menggigil nih. 1, 2 berhasil. Saya menggigil, kira bergetar saya, rupanya AC. Nah, sering kita membaca doa ketika selesai sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita pikir itu doa, ya memang doa, tapi itu adalah potongan daripada ayat Al-Quran. Apa artinya? Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan kepada kami, baik di dunia maupun di akhirat. Kita hidup ini, target utamanya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang bagaimana yang kita butuhkan, yang kita cari, yang ingin kita capai. Banyak macam, banyak cara, banyak macam kebahagiaan yang ingin kita capai, yang ingin kita targetkan. Karena nggak ada orang yang hidup di dunia ini, aku pingin alah susah aja selalu lah. Nggak ada. Tapi pingin semuanya bahagia. Bahagia dan segala macamnya. Ada orang, kemarin baru siap pemilu, yang legislatif, ingin mencapai jabatan. Kenapa? Dia ingin bahagia dengan jabatannya itu. Ada yang kita pemuda-pemuda kayak kami, belum nikah, pingin menikah. Ini dia ingin bahagia dengan pernikahannya, dengan sang istri. Bagi yang putri dengan sang suami. Setelah menikah, dia ingin punya anak. Kenapa? Karena dia ingin bahagia dengan kehadiran sang anak di rumahnya. Banyak macam cara bahagia. Kadang ada seorang pengusaha ingin bahagianya dengan apa? Dengan harta. Banyak. Karena nggak ada orang yang ingin hidup di dunia ini dengan segala kesusahan. Nggak ada. Hadirin sekalian, kebahagiaan yang ingin kita capai, mungkin pada pandangan kita orang lain bahagia. Bisa jadi. Mungkin bahagia dengan harta, seperti kita ceritakan tadi. Oke. Baik, kita buat satu contoh. Orang kaya dengan harta, rumah mewah, mobil mewah, jabatan tinggi, pangkat tinggi. Kalau kita pikir dia bahagia, wah bahagia kali hidupnya. Dia punya rumah mewah, dia punya mobil mewah, dia seorang pejabat, dia pangkat yang tinggi, luar biasa. Kalau dalam pandangan kita orang lain kita berpikir dia bahagia kali. Anaknya sekolah di Belanda, anaknya sekolah di Australia, anaknya terserah sekolah di mana dia. Tapi kita pikir dia bahagia. Tapi pemiliknya, orang yang merasakan, belum tentu bahagia. Dia punya rumah mewah, belum tentu bahagia. Kenapa? Dengan rumah mewah itu, suatu saat dia nonton TV, ada berita perampokan rumah mewah. Wah, dia ada susah. Wah, aku rumah juga mewah nih. Ini kalau rumah aku juga dirampok gimana? Kejadian di Ulemadan kemarin, kita rumah mewah. Walaupun yang rampok adalah orang dalam sendiri, suaminya sendiri. Tapi udah jauh-jauh hari dia rencanakan. Itu kejadian. Ada punya banyak mobil, punya banyak bus, Patistar, punya banyak mobil mewah, direntalin. Tapi dia susah. Susah kenapa? Ini mobil aku udah bawa lari atau enggak? Ini mobil aku yang di bus Patistar tuh udah masuk jurang atau enggak? Dia susah.
Ini mobil aku ganti oli belum? Uang angsuran 36 bulan lagi. Ini rumah lagi, rumah kredit. Kalau putus kerja aku disita sama bank. Nah, susah. Tapi kalau kita orang lain yang berpikir, wah bahagia kali dia hidup. Dia punya rumah mewah, dia punya mobil mewah. Tapi orang pemiliknya belum tentu bahagia. Bisa jadi dia segala susah, pusing dia mikirin. Kadang-kadang kita lebih bahagia dan hidup sederhana. Kita punya istri yang solihah. Yang perempuan punya suami yang soleh. Bukan mata keranjang lihat istri orang lewat. Enggak. Tapi kadang-kadang kita bahagia dan hidup sederhana. Kita punya anak kita dalam didikan agama. Di pesantren, di Palu Gading, contohnya mana Palu Gading sana ya. Mungkin kita bahagia dengan hidup yang sederhana. Tidak perlu kaya kali. Cukup dengan hidup sederhana kita bahagia. Kenapa kita nggak belajar bahagia dengan cara hidup Rasulullah? Rasulullah punya 3 prinsip hidup bahagia. Yang pertama, syukur apabila Allah berikan nikmat kepada beliau. Yang kedua, sabar ketika Allah memberikan cobaan. Dan yang ketiga, ikhlas ketika Allah ambil nikmat yang telah Allah berikan. 3 cara ini, apabila kita terapkan, insya Allah kita juga bahagia hidup dunia maupun akhirat. Hidup di dunia kita udah bahagia, apalagi hidup di akhirat. Hadirin sekalian, hidup bahagia ini semua adalah keinginan kita. Rasulullah hidup sederhana. Kalau kita lihat pribadi Rasulullah, kita terbayang Rasulullah ini miskin atau kaya. Sehingga kalau kita dengar sejarah, Rasulullah rumahnya cuman atapnya pelepah kurma, lantainya cuma tikar anyaman dari daun kurma. Sehingga kalau ada seorang sahabat bercerita, kalau Rasulullah tidur, di saat beliau bangun, ini punggung beliau ini ada bekas nempel dari pelepah kurma itu, anyaman dari pelepah kurma. Kalau kita nggak ada lagi tikar-tikarnya, bahasa adanya apa itu? Tikar untike, tikar untike, yang bahasa Indonesia apa namanya? Tikar daun sekar. Terserah mau bilang apalah. Hadirin sekalian, jamaah sekalian, ibu bapak dan adik-adik sekalian, Rasulullah hidup bahagia dengan sederhana. Kenapa? Beliau qanaah. Arti qanaah, beliau menerima apa saja yang Allah berikan. Syukur beliau, sabar beliau, ikhlas juga. Apabila kita terapkan 3 ini, insya Allah kita juga bahagia. Rasulullah, apalagi kita ceritain. Rasulullah kenapa bahagia? Sehingga jarang sakit. Kalau kita ini kan kaya, tapi sakit juga. Rasulullah dalam 63 tahun hidupnya cuma 2 kali sakit. Sakit beliau 2 kali. Umurnya 63 tahun. Yang pertama sakit ketika selesai perang Uhud. Itu wajar, sakit pusing karena capean. Yang kedua, sakit beliau di saat menjelang wafat. Sakit beliau ada beberapa riwayat, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 18 hari, ada yang bilang 41 hari. Itu sakit beliau, cuma pusing juga. Kita umur 40, macam-macam lah penyakit. Asam lambung, sakit kepala, sakit mata, sakit ini, sakit itu, macam-macam. Umur kita masih muda. Ada yang nggak ada 60? Nggak ada, baru 50 lah kira-kira. Tapi Rasulullah 63 tahun hidupnya, 2 kali beliau merasakan sakit. Apa rahasia hidup Rasulullah? Apa rahasia sehat Rasulullah? Itulah kayak tadi. Yang penting bahagia pikiran dan hati, insya Allah kita sehat. Pikiran dan hati tenang, tentram, tubuh kita juga sehat. Tapi apabila pikiran kita amburadul, pikiran kita nggak sehat, artinya banyak pikiran, pusing, maka hati juga kita ikut pusing. Di saat hati, pikiran dan tidak sehat, maka tubuh juga ikut tidak sehat. Inilah kejadian kita. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, saya dikasih waktu 15 menit. Kira-kira ada sampai belum? Jam saya salah atau jam ini?
Rahasia hidup, rahasia sehat Rasul banyak. Beliau di ketika makan 36 kali ngunyah makanan 36 kali. Itu pun makanan Rasulullah tepung gandum yang dah digiling makan. Di saat makan beliau mengunyah 36 kali. Kayak mana halus makanan Rasulullah yang masuk ke lambungnya? Kita enggak. Udah beras jadi nasi. Masuklah sini, oper kanan, oper kiri, angkat sudul, gol, selesai. Tapi makanan Rasulullah begitu halus. Kayak mana diproses sama lambung beliau? Makanya beliau jarang sakit. Ada lagi rahasia sehat beliau. Beliau suka bercanda. Jangan terbayang kalau Rasulullah nggak pernah bercanda. Beliau juga suka bersenda gurau, tapi nggak pernah tertawa terbahak-bahak. Beliau hanya senyum dengan nampak gigi, senyum gitu aja. Tapi nggak pernah ketawa terbahak-bahak. Kayak kita ketawa, hahaha, nggak ada. Rasulullah. Mana buktinya beliau pernah bercanda? Suatu hari beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabat, bercerita-cerita. Saat itu yang ngasih cerita cuma Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sedang bercerita sambil makan kurma. Saat makan kurma, Rasul ingin ngerjain Ali. Ambillah makan kurma, sambil makan kurma Rasul geser bijinya ke depan Sayyidina Ali. Ali nggak sadar, Sayyidina Ali terus cerita. Rasulullah makan kurma, geser lagi bijinya ke sana. Makan lagi, geser. Sampai akhirnya numpuk tuh biji kurma di depan Ali. Akhirnya Ali cerita, Nabi tegur, Ali, asik kali kamu cerita hari ini ya. Ah, biasa aja ya Rasul. Bolehlah asik cerita, tapi lihat tuh biji kurma. Jangan congok kali, lihat tuh biji kurma. Lihat Ali. Ya Allah, perasaan tadi nggak segini makannya. Aku kan lagi cerita tadi, nggak segini makannya. Dia lihat Rasul satu pun nggak ada biji. Oh, masih mending saya ya Rasul. Saya makan kurma, bijinya masih nampak. Rasul makan kurma dari tadi, bijinya nggak nampak. Jangan-jangan Rasul makan kurma sambil makan biji-bijinya. Bercanda juga. Rasul ingin bercanda. Kenapa? Dengan bercanda kita juga hidup sehat. Dokter juga bilang, ketawa, tenang hati dan pikiran, bercanda itu adalah resep dari kesehatan. Jauh-jauh hari sebelum para dokter menemukan ini, Rasulullah sudah praktekkan. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah pernah praktekkan. Apa resep dari kesehatan? Itulah bercanda. Ini yang sering kita lakukan. Hadirin sekalian, para jamaah, adik-adik. Ya, adik-adik banyak yang hadir ya. Saran kami, harapan kita semua. Adik-adik, ini anak-anak kecil, didiklah yang bagus ibu-ibu, bapak-bapak. Karena sekarang kita hidup di zaman yang sangat bahaya. Zaman yang apabila tergilas kita terpengaruh, kita rusak. Apalagi sekarang narkoba yang paling bahaya. Ini bisa masuk pada adik-adik. Dia nggak sanggup beli sabu-sabu, oke, beli lem cap kambing, isi sirup. 3 hari dia tidur di kandang kambing. Bahaya nih, didik mereka. Banyak tempat pendidikan yang paling bagus. Kalau kita ingin menyekolahkan anak-anak kita, silahkan. Tapi tanamkan dulu dalam hatinya ilmu agama. Sehingga ada benteng di hatinya. Tidak terpengaruh dengan dunia luar. Tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Apalagi ajaran sesat sedang melanda bumi Aceh. Hadirin sekalian. Sekarang yang diserang oleh orang-orang orientalis, yang sekarang diserang oleh para misionaris adalah Aceh. Kenapa? Aceh adalah otaknya Indonesia. Aceh adalah otaknya Indonesia. Para orientalis, para misionaris, para penjajah nggak sanggup menguasai Aceh. Dulu kita teringat masa penjajahan Belanda. Saya ceritakan sedikit, bisa? Mungkin sebagian ada yang tahu. Insya Allah semua juga tahu. Cuma saya cerita juga. Dulu di saat penjajahan Jakarta belum jadi ibu kota, masih Batavia. Belanda sudah menguasai seluruh Indonesia. Bahkan Batavia sudah dikuasainya. Yang belum cuma Aceh. Aceh juga kaya dengan alamnya, kaya dengan hutannya, lautnya, macam-macam kaya. Mereka ingin menguasai Aceh. Tapi selalu kalah. Sehingga mereka mencari cara.